Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matalel Fajar dari kelas A2 Teknik Informatika, Stambuk 130 2021 0076. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, yang dimana manajemen proyek itu di sini kita diberikan tugas untuk mencari proyek, judul proyek. Di sini saya mengangkat judul proyek yaitu pengembangan aplikasi e-commerce baru. Apa sih itu aplikasi? Apa sih itu pengembangan aplikasi e-commerce baru? Baik, saya akan jelaskan. Pengembangan aplikasi e-commerce baru merujuk pada proses membuat. Nah, di mana membuat ini yaitu merancang dan membangun platform atau aplikasi digital yang memungkinkan bisnis untuk menjual produk atau layanan secara online kepada konsumen. Pengembangan aplikasi e-commerce melibatkan serangkaian langkah teknis dan strategis untuk menciptakan suatu platform yang dapat menampung berbagai fitur, fungsionalitas, dan keamanan yang diperlukan untuk mendukung transaksi jual beli secara elektronik. Baik, saya akan menjelaskan elemen-elemen apa saja sih yang ada di pengembangan aplikasi e-commerce baru. Yang pertama itu Project Scope Management. Yang pertama, pengumpulan persyaratan, proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, fungsionalitas, sistem serta aspek teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk aplikasi e-commerce yang baru. Yang kedua, analisis ruang lingkup, scope analysis, menentukan batasan-batasan proyek dengan memahami kebutuhan, prioritas, keterbatasan, serta ekspektasi pemangku kepentingan terkait aplikasi e-commerce. Dan yang ketiga, pembuatan dokumen ruang lingkup, menyusun dokumen yang berisi deskripsi lengkap tentang tujuan, deliverables, batasan, dan tanggung jawab dalam pengembangan aplikasi e-commerce tersebut. Dan yang selanjutnya, validasi dan verifikasi ruang lingkup. Memastikan bahwa apa yang direncanakan dan dikomunikasikan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan dapat dicapai dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. Yang kelima, manajemen perubahan. Mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama pengembangan aplikasi e-commerce, baik dari segi kebutuhan pengguna, perubahan teknis, atau pergeseran ruang lingkup lainnya. Dan yang keenam, pemantauan dan pengendalian ruang lingkup. Melacak perkembangan proyek untuk memastikan proyek tetap berada dalam ruang lingkup yang ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada yang kedua, project time management. Project time management di sini ada beberapa tentang pengembangan aplikasi e-commerce baru. Yang pertama itu penjadwalan proyek, yang dimana penjadwalan proyek tersebut tahap awal manajemen waktu melibatkan penentuan jadwal kerja proyek secara keseluruhan. Ini melibatkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas, aktivasi, atau fase dalam pengembangan aplikasi e-commerce. Metode seperti breakdown, store, WBS digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil untuk mempermudah penjadwalan. Dan yang kedua, penentuan durasi kegiatan, yaitu memperkirakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan atau tugas dalam pengembangan aplikasi. Ini melibatkan penilaian sumber daya yang dibutuhkan, kompleksitas tugas,
ketergantungan antar kegiatan, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi estimasi waktu. Dan yang ketiga, penyusunan jadwal. Setelah estimasi waktu dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan jadwal proyek. Penggunaan alat bantu seperti Gantt chart membantu dalam visualisasi dan manajemen waktu, memungkinkan tim proyek untuk melihat hubungan antar tugas-tugas ketergantungan dan batas waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, manajemen rencana jadwal. Dalam proses pengembangan aplikasi e-commerce, memonitor dan mengendalikan jadwal sangat penting. Ini melibatkan pemantauan kemajuan proyek, identifikasi kemungkinan keterlambatan, dan pengembalian tindakan perbaikan jika diperlukan, seperti penyesuaian sumber daya atau penjadwalan ulang tugas tertentu. Dan yang kelima, manajemen risiko terkait waktu, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi jadwal proyek dan merencanakan strategi untuk mengelolanya. Hal ini memungkinkan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang dapat memperlambat atau mengganggu proyek. Dan yang keenam, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik antar anggota tim proyek dan manajer proyek sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang jadwal, tanggal waktu, dan ekspektasi. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, project cost management. Yang pertama itu estimasi biaya. Tahap awal dari manajemen biaya melibatkan estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek aplikasi e-commerce. Ini termasuk biaya sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, pengujian, pemeliharaan, dukungan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, pembuatan anggaran. Setelah estimasi biaya dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang mengalokasikan biaya ke setiap fase atau bagian dari proyek. Anggaran ini mencakup biaya yang diharapkan untuk pengembangan aplikasi serta biaya operasional setelah aplikasi diluncurkan. Dan yang ketiga, pengendalian biaya. Manajemen biaya melibatkan pemantauan secara rutin terhadap pengeluaran yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap defisi biaya dan memungkinkan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk mengendalikan biaya agar tetap sesuai dengan anggaran. Dan yang keempat, manajemen risiko biaya, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi biaya proyek. Ini termasuk perubahan kebutuhan, keterlambatan, perubahan lingkungan teknologi, atau fluktuasi harga pasar yang dapat berdampak pada biaya proyek. Dan yang kelima, transparansi dan pelaporan. Penting untuk memiliki sistem pelaporan yang jelas dan transparan terkait dengan pengeluaran dan penggunaan dana proyek. Ini membantu dalam memantau biaya secara berkala dan memastikan bahwa tim proyek serta pemangku kepentingan lainnya memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan status keuangan proyek. Dan yang keenam, optimalisasi biaya. Manajer proyek dan timnya perlu terus mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan dana proyek
seperti mencari solusi yang lebih efisien, mengevaluasi ulang perencanaan biaya, dan mencari alternatif yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan proyek. Dan adapun yang keempat, Project Human Resource Management. Dan yang pertama itu penentuan kebutuhan SDM, sumber daya manusia. Tahap awal dalam manajemen sumber daya manusia adalah mengidentifikasi kebutuhan tim yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi e-commerce. Ini termasuk perencanaan jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan, baik dalam pengembangan perangkat lunak, desain UX, UI UX, keamanan informasi, pemasaran, dan manajemen proyek. Dan yang kedua itu ada perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan orang-orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tim pengembangan aplikasi. Seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan proyek. Dan yang ketiga itu ada namanya pengembangan tim, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota tim untuk melibatkan keterampilan mereka sesuai dengan tuntunan proyek. Ini dapat meliputi pelatihan dalam bahas pemrograman tertentu, platform e-commerce, teknologi terbaru, atau keterampilan manajemen proyek. Dan yang keempat itu, manajemen kinerja. Evaluasi terus-menerus terhadap kinerja anggota tim dan pengelolaan kinerja untuk memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja secara efektif dan berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kelima itu, ada motivasi dan keterlibatan. Memastikan bahwa anggota tim terlibat secara aktif dalam proyek dan tetap termotivasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan atas prestasi, pemberian insentif, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan proyek. Dan yang keenam itu ada manajemen konflik. Jika terjadi konflik di antara anggota tim, manajer proyek harus dapat menangani konflik tersebut secara efektif agar tidak mengganggu kemajuan proyek, menyediakan saluran komunikasi terbuka dan solusi yang adil dapat membantu mengatasi masalah internal. Yang ketujuh, pengelolaan perubahan. Pengembangan aplikasi e-commerce sering sekali melibatkan perubahan dalam lingkungan kerja, persyaratan proyek, atau teknologi. Manajemen sumber daya manusia harus siap untuk mengelola perubahan tersebut dan membantu anggota tim menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Baik, saya lanjut. Yang kelima itu ada project risk management. Dan yang pertama, ada yang namanya risiko keterlambatan waktu. Perkiraan waktu yang tidak realistis, kendala teknis, atau perubahan kebutuhan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan aplikasi. Cara mengelola risiko ini adalah dengan melakukan estimasi waktu yang hati-hati, menggunakan teknik manajemen proyek yang efektif, serta menyusun rencana cadangan untuk mengatasi keterlambatan yang mungkin terjadi. Dan yang kedua itu, ada namanya risiko perubahan kebutuhan. Permintaan perubahan yang konstan dari pemangku kepentingan atau penggunaan akhir dapat mempengaruhi jadwal dan anggaran proyek. Manajemen risiko perubahan. Kebutuhan melibatkan komunikasi yang kuat dengan pemangku kepentingan, dokumentasi yang jelas terkait dengan perubahan, serta pengelolaan perubahan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampaknya pada proyek.
Dan yang ketiga itu, ada namanya risiko keamanan dan privasi. Aplikasi e-commerce yang rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Manajemen risiko keamanan dan privasi melibatkan implementasi langkah-langkah keamanan IT yang tepat, pengujian keamanan yang cermat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terkait privasi data. Selanjutnya ada namanya risiko ketersediaan sumber daya. Kurangnya sumber daya manusia, perangkat lunak, atau infrastruktur yang diperlukan dapat memperlambat proyek atau bahkan menyebabkan kegagalan. Manajemen risiko ini melibatkan perencanaan cadangan sumber daya, pemantauan kebutuhan sumber daya secara teratur, serta identifikasi alternatif jika terjadi kekurangan. Dan yang kelima itu ada namanya risiko kualitas produk. Aplikasi e-commerce yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan dapat mengakibatkan ketidakpuasan pengguna. Manajemen risiko kualitas produk melibatkan pengujian yang cermat, validasi dari pemangku kepentingan, serta pemantauan kualitas secara terus-menerus selama proses pengembangan. Dan yang keenam itu, ada risiko pemeliharaan dan dukungan serta aplikasi diluncurkan. Risiko terkait pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis harus dikelola dengan baik. Perencanaan yang matang terkait pemeliharaan, dukungan pelanggan, serta pembaruan perangkat lunak diperlukan untuk mengelola risiko ini. Dan yang keenam itu ada namanya project communication management. Yang dimana ini project manajemen komunikasi di sini ada beberapa. Yang pertama itu identifikasi pemangku kepentingan, yang dimana kita mengidentifikasikan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek, seperti tim pengembang, manajemen pemilik bisnis, pengguna akhir, dan pihak-pihak lain yang terlibat, memahami kebutuhan dan harapan mereka dalam proyek adalah langkah krusial. Dan yang kedua itu ada perencanaan komunikasi. Membuat rencana komunikasi yang jelas, termasuk bagaimana, kapan, dan melalui media apa informasi akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Rencana ini dapat mencakup rapat rutin, laporan kemajuan, alat komunikasi yang akan digunakan, dan metode lainnya. Dan yang ketiga itu ada komunikasi rutin. Komunikasi rutin ini melakukan komunikasi rutin dan menjadwalkan dengan semua pemangku kepentingan untuk memberikan pembaruan proyek, menyampaikan perkembangan, serta memastikan bahwa semua pihak terinformasi tentang kemajuan proyek. Dan yang keempat itu ada yang namanya komunikasi efektif, yang dimana komunikasi efektif ini menyampaikan informasi-informasi dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami agar pesan-pesan terkait tidak terdistorsi atau salah dimengerti. Dan yang kelima, kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar ini selain menyampaikan informasi, manajemen komunikasi juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, mendengarkan permasalahan, masukan, dan kekhawatiran dari pemangku kepentingan, dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau memperbaiki proses proyek. Dan yang keenam ini ada namanya penanganan konflik. Konflik dalam proyek dapat muncul akibat ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan
Manajemen komunikasi harus mampu menangani konflik tersebut dengan bijaksana, menengahi diskusi, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak terkait. Dan yang ketujuh itu ada namanya transparansi dan keterbukaan. Transparansi ini atau keterbukaan mempertahankan transparansi dalam komunikasi dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci. Kenapa saya bilang kunci? Ini melibatkan memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan akurat mengenai kemajuan, kendala, atau perubahan dalam proyek. Dan yang ke-8, pemantauan dan evaluasi komunikasi. Memonitor efektivitas komunikasi yang dilakukan. Evaluasi secara rutin mengenai bagaimana informasi disampaikan, bagaimana pesan diterima, dan apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan dalam proses komunikasi. Dan yang ketujuh, ada namanya project quality management. Project quality management ini yaitu kita ada namanya itu kualitas manajemen. Di sini saya akan jelaskan apa saja sih kualitas manajemen pengembangan aplikasi e-commerce baru. Dan yang pertama, ada namanya itu perencanaan kualitas. Tahap awal manajemen kualitas terlibat perencanaan mengenai standar kualitas yang diinginkan untuk aplikasi e-commerce. Ini mencakup definisi fitur-fitur yang diharapkan, kebutuhan pengguna, persyaratan fungsional dan non-fungsional, serta standar performa yang harus dipenuhi. Dan yang kedua, ada namanya pengendalian proses, memastikan bahwa proses pengembangan aplikasi dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahap pengembangan untuk memastikan bahwa proses tersebut memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada namanya pengendalian kualitas produk. Melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap aplikasi e-commerce untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya sesuai dengan yang diharapkan, bebas dari bug atau kesalahan, serta dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dan yang keempat, manajemen risiko kualitas. Identifikasi dan manajemen risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kualitas aplikasi. Ini meliputi risiko-risiko seperti kurangnya pengujian yang memadai, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau perubahan kebutuhan yang dapat mempengaruhi kualitas akhir aplikasi. Yang kelima, ada namanya itu pemantauan dan pengendalian kualitas. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas aplikasi selama seluruh siklus pengembangan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan atau perubahan yang diperlukan dapat dilakukan secara cepat jika ditemukan masalah terkait kualitas. Dan yang keenam itu, pelatihan dan pengembangan. Memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi dengan kualitas tinggi. Pelatihan terkait teknologi terbaru, praktik pengujian, dan standar pengembangan dapat meningkatkan kualitas hasil akhir. Dan yang ketujuh itu ada umpan balik pengguna mengumpulkan umpan balik dari pengguna selama pengembangan dan setelah aplikasi diluncurkan. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan berharga terkait dengan kebutuhan perbaikan atau peningkatan kualitas yang diperlukan. Dan yang ke-8 ada namanya project procurement manajemen. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pengadaan, mengidentifikasi semua sumber daya, layanan,
atau produk yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi e-commerce. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, layanan hosting, serta kebutuhan lainnya. Dan yang kedua itu penyusunan rencana pengadaan. Membuat rencana yang jelas mengenai sumber daya apa yang dilakukan, sumber daya apa yang akan dibutuhkan, kapan dibutuhkan, bagaimana sumber daya tersebut akan diperoleh, serta bagaimana proses pengadaan akan dijalankan. Dan yang ketiga itu pemilihan vendor atau supplier. Proses seleksi vendor atau pemasok yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan, reputasi, pengalaman, harga, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh vendor. Dan yang keempat, negosiasi kontrak. Menegosiasikan syarat-syarat kontrak dengan vendor atau pemasok yang dipilih untuk memastikan bahwa semua persyaratan proyek terpenuhi dengan baik. Ini mencakup jadwal pengiriman, spesifikasi produk, harga garansi, dan persyaratan lainnya. Yang kelima, pengelolaan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, manajemen pengadaan melibatkan pengelolaan hubungan dengan vendor atau pemasok, memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen mereka sesuai dengan kontrak dan melakukan pemantauan terhadap kualitas, waktu pengiriman, serta kinerja vendor. Dan yang keenam, pengendalian biaya pengadaan, manajemen biaya pengadaan, yang efektif untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk sumber daya, layanan, atau produk yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Dan yang ketujuh, ada namanya evaluasi kinerja vendor. Mengevaluasikan kinerja vendor atau pemasok secara berkala. Hal ini membantu dalam mengevaluasi apakah vendor tersebut memenuhi harapan dan persyaratan proyek, serta apakah mereka memberikan nilai tambahan yang diharapkan. Dan yang ke-8, manajemen risiko pengadaan. Di mana manajemen risiko pengadaan itu ada identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko-risiko yang terkait dengan pengadaan. Ini bisa termasuk keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang rendah, atau perubahan harga yang tidak terduga. Dan yang ke-9, ada namanya project integration management. Yang pertama itu perencanaan proyek. Tahap awal dalam manajemen integrasi adalah perencanaan proyek yang menyeluruh. Ini mencakup pembuatan rencana proyek yang menggambarkan tujuan, ruang lingkup, jadwal, biaya, sumber daya, risiko, dan manajemen stakeholder. Dan yang kedua, pengembangan rencana manajemen proyek. Pembuatan dokumen rencana manajemen proyek yang mencakup semua aspek penting dari proyek, serta menentukan bagaimana proyek akan dikelola, dipantau, dan dievaluasi selama siklus hidup. Dan yang ketiga, ada namanya pemantauan dan pengendalian proyek. Proses terus-menerus untuk memantau kemajuan proyek, membandingkannya dengan rencana asli, mengidentifikasi perubahan, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan untuk menjaga proyek tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen perubahan. Mengelola perubahan yang terjadi selama proses pengembangan aplikasi e-commerce. Ini mencakup evaluasi perubahan pengaruhnya terhadap jadwal dan biaya, serta implementasi perubahan secara efektif tanpa mengganggu kemajuan proyek. Dan yang kelima,
koordinasi tim dan stakeholder, memastikan koordinasi yang baik antar semua anggota tim proyek dan pemangku kepentingan terkait. Komunikasi yang efektif dan konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua orang terinformasi dan terlibat dengan baik dalam proyek. Dan yang keenam, ada namanya manajemen risiko proyek, identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko-risiko yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi e-commerce ini. Ini mencakup identifikasi risiko, perencanaan respons, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Dan yang ketujuh, ada namanya pencapaian tujuan proyek, memastikan bahwa seluruh proyek mengarah pada pencapaian tujuan utama dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan atau pemangku kepentingan terkait. Nah, itulah tadi elemen-elemen apa saja sih tentang pengembangan aplikasi e-commerce baru. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat dipahami. Syukron ala ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.